Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Dan untuk siswa dan siswi saya di SD Impres Batu 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Nah, untuk video kali ini kita akan coba untuk membahas tryout ilmu pengetahuan alam atau tryout IPA untuk SBN SD tahun 2020. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai saja di soal pilihan ganda nomor 1. Di sini ada soal yaitu hubungan yang terjadi antara burung oxpecker dan zebra termasuk simbiosis apa. Nah, di sini ini merupakan materi tentang hubungan antar makhluk hidup. Jadi ada hubungan komensalisme, ada hubungan simbiosis mutualisme dan parasitisme. Nah, di sini ada beberapa dari kalian mungkin yang belum tahu apa itu burung oxpecker, tapi tidak apa-apa. Di sini sebenarnya kita bisa cek satu persatu dari pilihannya jawaban itu sendiri. Misalnya untuk bagian A, komensalisme. Kita ketahui bahwa komensalisme adalah hubungan di mana salah satunya mendapatkan keuntungan sedangkan yang satunya tidak rugi dan tidak untung. Nah, di sini kita bisa baca katanya komensalisme ya. Burung oxpecker diuntungkan dan zebra dirugikan. Nah, ini salah. Kalau oxpecker diuntungkan dan zebra dirugikan berarti bukan komensalisme tapi parasitisme. Oke, berarti jawaban A salah. Kemudian B, mutualisme. Burung oxpecker dirugikan. Nah, ini sudah salah. Kenapa? Karena simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang dua-duanya atau kedua makhluk hidup tersebut diuntungkan. Kemudian C, mutualisme. Karena burung oxpecker dan zebra sama-sama diuntungkan. Nah, ini bisa jadi benar. Kemudian D, parasitisme. Yaitu burung oxpecker dan zebra sama-sama rugi. Nah, ini tidak salah. Jadi seharusnya kalau parasitisme adalah salah satunya diuntungkan dan salah satunya rugi. Jadi bukan sama-sama rugi. Jadi jawaban yang benar adalah Charlie. Jadi mungkin ini burung oxpecker dan zebra seperti burung pipit dan kerbau, di mana burung pipit dapat makanan dari kutu kerbau, sedangkan kerbau bisa jadi lebih sehat karena kutunya dimakan oleh burung pipit. Jadi simbiosis mutualisme, kedua-duanya mendapatkan untung. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan penyesuaian dirinya adalah. Nah, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 A, 1B, 1C, 1D. Nah, kita lihat berarti nomor 1 karena nomor 1 sendiri adalah semuanya beda. Pohon jati. Nah, penyelesaian diri pohon jati adalah pada saat musim kemarau, dia akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Sehingga jawaban yang benar adalah 1B. Ini 1A salah, ini 1B ada kemungkinan benar, ini 1C salah, 1D salah. Berarti yang tersisa adalah bravo. Kalau menghasilkan cairan dari dinding daun untuk mencerna serangga, ini kantong semar. Kalau memiliki batang berduri, ini sudah pasti mawar. Memiliki pangkal tangkai daun yang menggembung untuk mengapung di permukaan air adalah eceng gondok. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya abrasi di daerah pantai adalah melakukan reboisasi. Ini tidak menanam bibit terumbu karang. Nah, yang paling benar adalah menanam pohon bakau. Kemudian bagian 4, maksud saya nomor 4. Pada ekosistem hutan terdapat tumbuhan ulat, ayam, dan harimau. Apabila ulat berkembang dengan pesat, maka perubahan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah, nah, kalau ulatnya berkembang pesat, maka tumbuhannya akan berkurang, sedangkan ayamnya akan bertambah. Nah, kenapa tumbuhannya berkurang? Karena si ulat ini banyak, jadi banyak juga yang makan tumbuhan tersebut sehingga tumbuhan akan berkurang. Jadi kita analisis katanya sini tumbuhannya meningkat, salah. Tumbuhan dan ayam meningkat, berarti tumbuhan juga ayam meningkat, salah. Kemudian katanya
ayam berkurang. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena ketika ulat banyak, maka ayam juga akan memiliki banyak makanan. Sehingga yang benar jawabannya adalah alfa. Mungkin untuk kasih gini ya. Nah, baik, kita lanjut. Soal nomor 5. Terjadinya hubungan antara dua makhluk hidup pada gambar disebabkan. Oke, ini adalah ikan hiu dan ikan remora. Jadi simbiosisnya ini adalah simbiosis apalagi namanya komensalisme, di mana ikan hiu ini tidak mendapatkan keuntungan apapun dan tidak mendapatkan kerugian dari ikan remora, sedangkan ikan remora akan mendapatkan keuntungan dari ikan hiu, yaitu sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Baik, kita baca di sini pilihan A, ikan hiu memakan ikan remora, salah. Ikan hiu terganggu, salah. Ikan remora terganggu juga salah. Oh, ternyata D. Jadi selain mendapatkan makanan, ternyata ikan remora juga mendapatkan perlindungan dari ikan hiu. Jadi jawaban nomor 5-nya delta. Perhatikan hewan berikut. Ada burung pipit, elang, katak, dan tikus. Pipit, elang, katak, dan tikus. Nah, katanya hewan yang termasuk konsumen tingkat 2. Oke, yang termasuk dalam konsumen tingkat 2 itu adalah hewan burung pipit dan katak. Nah, jadi kenapa burung pipit? Jadi burung pipit dan katak karena sebelumnya dia bisa makan. Loh, ini konsumen tingkat 2 atau konsumen tingkat 1 ya? Oke, kita balik dulu. Konsumen burung elang ini konsumen puncak ya. Jadi bisa jadi ini konsumen tingkat ketiga atau 2. Kalau katak ini dia makan serangga ya. Berarti ini konsumen tingkat 2. Tikus ini konsumen pertama, dia langsung makan padi. Kemudian burung pipit juga seharusnya konsumen tingkat 1 ini. Pipit, atau bisa jadi dia makan setelah padi. Jadi bisa jadi dia konsumen 2. Berarti ada kemungkinan 1 dan 3. Ada enggak ya? A 1 dan 2. Oh iya, ada 1 dan 3. Berarti kemungkinan besar adalah 1 dan 3. Jadi kita perkirakan dalam sebuah ekosistem seperti ini. Jadi ini kemungkinannya ekosistem yang di sawah kayaknya. Jadi padi dimakan sama tikus, bisa juga dimakan sama serangga. Kemudian burung pipit yang makan atau katak yang memakan. Kemudian nomor 7, apabila akibat yang ditimbulkan karena membuang sampah dari limbah industri di sungai adalah, nah ini sudah jelas, ikannya akan jadi mati. Kita lanjut nomor 8, tumbuhan Venus hidup. Venus itu yang tumbuhan yang memakan serangga ya. Jenis tumbuhan untuk menyelesaikan diri seperti tumbuhan Venus. Nah, salah satunya selain tumbuhan Venus itu adalah kantong semar. Jadi di nomor sebelumnya itu di nomor 2 tadi sudah dibahas tentang kantong semar. Jadi jawabannya delta. Jadi kantong semar untuk memenuhi nitrogen dia mengambil dari hewan serangga ya. 9. Fungsi pembuluh flum pada batang tumbuhan adalah, nah ini untuk mengangkut hasil fotosintesis. Jadi alfa. Jadi di dalam tumbuhan itu ada namanya xilem dan phloem. Tulisannya phloem, xilem dan phloem. Xilem itu mengangkut air. Oh ini dia. Ini dia, xilem itu mengangkut air ke daun, sedangkan phloem itu mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian 10, tahap daur hidup yang tepat untuk huruf X dan Y. Jadi telur, setelah telur jadi larva, kemudian pupa, kemudian hewan dewasa.
Jadi telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Kalau itu hewan kupu-kupu. Nah, kita lanjut soal nomor 11. Tumbuhan berikut yang memiliki cara dengan jadi tumbuhan yang perkembangbiakannya sama dengan tumbuhan ini itu adalah rumput teki dan stroberi. Di sini stroberi bahasanya arbei. Jadi yang benar ini dia, bravo. Jadi dia menghasilkan indukan anakan dari salah satu batang yang ke sini menyamping, kemudian nanti akan tumbuh tumbuhan baru. Nah, ini nanti akan terpotong. Kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, bagian alat pernafasan yang berfungsi sebagai saluran keluar masuknya udara dari dan ke paru-paru itu adalah bronkus. Nah, jadi untuk memahami ini kita harus pahami dulu urutan masuknya udara. Jadi dulu waktu kelas 5 ini ada jembatan keledai. Jadi jembatan keledainya adalah Hifalatra Bronchus alveoli. Jadi hidung, faring-laring, trakea, Hifalatra Bronchus alveoli. Ini seperti seperti mantranya Harry Potter. Jadi Hifalatra Bronchus alveoli, hidung, faring-laring, trakea, bronchus bronchiolis alveolus. Nah, kita lanjut ke 13. Ini tadi metamorfosis kupu-kupu yang untuk membuat kain sutranya adalah pupa, jadi kepompongnya. Tapi kenapa metamorfosis kupu-kupu ya? Untuk kain sutra, jadi itu bagian pupanya ya, jadi bagian kepompongnya yang diambil. Kemudian 14, jenis sendi yang digunakan ketika melakukan gerakan pemanasan, menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan, itu adalah sendi putar. Kemudian selanjutnya 15, di sini 15 ada gambar tulang. Jadi ini nomor 1 kemungkinan besar tulang betis. Kalau bukan tulang betis, tulang kering. Tapi sepertinya ini tulang betis. Kemudian yang ini tempurung lutut. Nah, mari kita cek. Yang pertama tulang paha, tempurung, tulang betis. Oke, ada kemungkinan ini. Kemudian nomor 2, kok tulang kering ya? Atau terbalik ini kayaknya. Oh, terbalik kali ini. Yang ini nomor 1, yang ini nomor 2. Nah, nomor 1 tempurung lutut. Nah, ini sudah benar, tempurung lutut. Kemudian nomor 2 tulang betis. Berarti jawabannya bravo. Baik, cukup sekian dulu untuk video pertama ini. Nanti akan dilanjutkan ke video selanjutnya di part 2. Dan mungkin jika ada kesalahan dalam penjelasan saya, bisa kalian berikan tambahan di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan juga boleh di kolom komentar. Baik, cukup sekian dulu untuk video hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.